Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 2050. Kali ini kami akan memberikan informasi menarik pada kalian tentang sejarah panjang di balik cerita mengenai Lantern Corps dari DC Comics. Bagi kalian yang masih penasaran seperti apa kisah latar belakang terciptanya Lantern Corps, simak aja yang satu ini. Sebelum membahas cerita ini lebih jauh, kami beritahukan bahwa ada 9 Lantern Corps yang tentunya memiliki perbedaan satu sama lainnya. Jadi, jujur saja, kami belum dapat menyampaikan secara detail seluruh hal tentang semua Lantern Corps ini. Informasi yang akan kami sampaikan merupakan poin-poin utamanya saja, yang penting untuk kalian ketahui. Salah satunya, kami akan menyampaikan tentang sumpah janji seluruh Lantern Corps yang ada. Lantern Corps berasal dari emosional spektrum elektromagnetik yang merupakan medan energi yang tercipta dari emosi-emosi seluruh makhluk hidup yang ada menjadi bentuk gelombang spektrum cahaya yang berbeda-beda. Nah, itulah asal-usul cerita awal terciptanya semua Lantern Corps yang ada dan dari mana kekuatan mereka berasal. Mari langsung aja kita masuk ke pembahasan masing-masing Lantern Corps. Kita mulai dengan Lantern Corps yang paling populer dan yang pastinya telah kalian kenal, yaitu Green Lantern Corps. Pada awal terciptanya populasi di semesta, populasi makhluk hidup di planet Malta berevolusi menjadi makhluk yang memiliki tingkat kekuatan dan kecerdasan yang tinggi. Mereka membentuk koloni di planet yang terletak di pusat semesta. Koloni tersebut memiliki seorang pemimpin yang bernama Owens. Suatu ketika, salah satu anggota kelompok memberontak dan melakukan suatu eksperimen yang memusnahkan hampir seluruh makhluk di planet tersebut. Sejak saat itu, Owens berjanji kepada dirinya sendiri untuk bertempur melawan kejahatan ke seluruh wilayah semesta. Tak peduli seberapa sulit dan berbahayanya wilayah tersebut. Dan bersumpah pada dirinya sendiri untuk menjadi penjaga semesta. Akhirnya, sekitar 3 miliar tahun yang lalu, demi menjaga semesta, Owens menciptakan Green Lantern Corps. Dan yang pastinya sudah kalian ketahui, kelompok Green Lantern menjadi semacam pasukan polisi antar galaksi yang berdedikasi untuk menyebarkan ketertiban dan demokrasi ke seluruh semesta. Setiap anggota Green Lantern bertugas melindungi satu sektor wilayah dari semesta dan merupakan tugas kewajiban mereka untuk melindungi wilayah tersebut dari kemungkinan adanya berbagai macam gangguan. Green Lantern Corps menggunakan cahaya hijau yang merupakan kekuatan dari kegigihan, power of will. Jadi, semakin kuat kemauan atau kegigihan, maka akan semakin kuat pula energi lantern yang akan terbentuk. Maka akan menjadikan semakin kuat pula anggota lantern tersebut. Green Lantern Corps memiliki sumpah janji yang berbunyi seperti ini. Saat siang yang cerah, saat malam yang gelap, kejahatan akan melarikan diri. Penglihatanku membiarkannya. Siapa yang melakukan kejahatan akan merasakan kekuatanku. Cahaya Green Lantern. Dan semua sumpah janji Lantern Corps lainnya memiliki bunyi yang kurang lebih sama seperti sumpah janji Green Lantern ini. Selanjutnya, kita akan membahas kelompok Sinestro atau Yellow Lantern. Kelompok Sinestro merupakan sebuah organisasi lawan dari kelompok Green Lantern yang anggotanya memiliki kemampuan untuk menanamkan rasa ketakutan dalam diri orang lain. Mereka menggunakan kekuatan cahaya kuning dan menjadi sosok jahat yang memiliki kekuatan yang setara dengan kelompok Green Lantern. Pada suatu pertempuran, Sinestro dikalahkan oleh Hal Jordan dan Kyle Rayner. Sinestro mundur dan lari ke tempat di mana dia mulai membangun kelompoknya sendiri dengan menggunakan kekuatan cincin cahaya kuning, yaitu kekuatan dari ketakutan atau power of fear, yang bentuknya mirip seperti fenomena paralaks. Tujuannya melakukan hal ini adalah sebagai langkah awal untuk membentuk kelompok sendiri, yang nantinya akan menjalankan visi dan misinya yang selalu bertentangan dengan kelompok Green Lantern. Dia membentuk kelompok Sinestro dan melakukan perekrutan anggota secara rahasia dari seluruh sektor wilayah semesta. Kelompok Sinestro ini biasanya menjelma menjadi bentuk sekelompok orang-orangan sawah untuk menyerang lawan-lawannya.
Kelompok Sinestro memiliki sumpah janji yang bunyinya kurang lebih sama dengan kelompok Green Lantern. Namun, tentunya memiliki isi yang berlawanan. Seperti ini bunyinya, saat siang yang gelap, saat malam yang terang. Waspadalah, ketakutan kalian akan menjadi cahaya. Biarkan ketakutan itu terbakar dan menjadi kekuatan Sinestro. Selanjutnya, kita akan membahas Lantern Kemarahan. Dan mereka inilah yang akan membentuk kelompok Red Lantern. Kekejaman kelompok yang satu ini setara dengan kekuatan yang dimiliki kelompok Green Lantern. Kekuatan kelompok Red Lantern bersumber dari cahaya merah kemarahan. Kelompok ini dibentuk oleh Atrocitus. Dia ini merupakan salah satu dari 5 anggota yang selamat dari pembantaian di wilayah sektor 666. Atrocitus melumuri Red Lantern dengan darah dan memanfaatkan emosional spektrum cahaya merah dari kemarahan. Mereka merupakan salah satu kelompok Lantern yang cukup populer di kalangan penggemar karakter Lantern Corps. Mereka bahkan memiliki 52 gelar tersendiri. Dan yang terbaru, mereka punya Guy Gardner dan Supergirl yang menjadi anggota Red Lantern. Nah, sekarang kalian pastinya ingin tahu seperti apa isi sumpah janji mereka. Sumpah janji Red Lantern berbunyi seperti ini. Dengan darah dan kemarahan yang merah, kalian yang mati bersama dengan rasa kebencian dalam diri akan terbakar. Itu semua adalah merupakan takdir kalian. Jadi seperti itulah bunyi sumpah janji kelompok Red Lantern. Selanjutnya, kita akan membahas kelompok Orange Lantern, yaitu warna dari keserakahan atau ketamakan. Cahaya orange hanya digunakan oleh satu orang, yaitu The Thief Larvis. Larvis dan kekuatan orange-nya hanyalah seorang remaja yang senang menyebut dirinya sebagai agen orange. Larvis adalah sosok penjaga harta yang memiliki sifat iri dan dengki. Namun, Larvis sebenarnya adalah sosok karakter yang menyenangkan dan menarik. Dia hidup terkurung dalam asumsi pikiran bahwa setiap orang yang ia temui ingin mencuri cahaya orange darinya. Dahulu kala, The Guardians of Galaxy pernah melakukan negosiasi dengan Larvis dengan menyatakan bahwa dia tidak boleh melepaskan cahaya orange ke alam semesta. Oleh karena itu, The Guardians meninggalkannya hidup menyendiri di wilayah Vega System. Dan anggota Green Lantern dilarang selamanya untuk memasuki wilayah tempat tinggal Larvis ini. Namun, suatu ketika perjanjian ini musnah bersama Larvis yang menyebabkan lepasnya kekuatan mengerikan dari cahaya orange hingga menciptakan sosok avatar yang berbahaya dan mematikan. Sosok kekuatan ini juga dapat menciptakan kelompok prajurit Orange Lantern yang berasal dari para korban yang telah dibunuhnya. Dan sekarang kita bahas sumpah janji Orange Lantern yang berbunyi seperti ini. Apa saja yang menjadi milikku adalah milikku, dan milikku bukanlah milikmu. Kita lanjut membahas kelompok berikutnya, yaitu Blue Lantern Corps yang memiliki sumber kekuatan cahaya biru dari harapan. Kelompok Blue Lantern ditugaskan untuk membawakan sebuah harapan ke bagian wilayah semesta yang sedang mengalami keputusasaan untuk melalui saat-saat kegelapan. Kelompok Blue Lantern dibentuk oleh Gantet dan Said yang merupakan mantan anggota dari The Guardian of Universe. Namun, karena berani mengungkapkan nubuat dari The Blackest Night, mereka dibuang keluar dari planet Oa. Setelah kejadian pengasingan tersebut, mereka menetap di planet Odom untuk menciptakan cincin kekuatan Blue Lantern dan akhirnya membentuk kelompok Blue Lantern. Yang menarik dari kelompok Blue Lantern ini adalah mereka memiliki aturan tersendiri bagi anggota baru yang dipilih menjadi kandidat selanjutnya untuk menjadi bagian dari kelompok. Nah, jika kalian penasaran seperti apa sumpah janji mereka, bunyinya seperti ini. Dalam siang yang mengerikan, dalam malam yang menakutkan, dengan hati yang dipenuhi jiwa-jiwa kami yang hidup, saat semua seakan menghilang dalam peperangan cahaya, lihatlah ke bintang-bintang untuk harapan yang membara. Kita lanjut. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok Indigo atau lebih tepatnya suku Indigo. Jadi suku Indigo ini merupakan kelompok yang misterius yang menggunakan kekuatan cahaya indigo kasih sayang dari emosional spektrum. Mereka menciptakan senjata yang mereka sebut pedang Abin.
Dan ciptaan mereka ini dicari dan dilacak keberadaannya oleh Green Lantern. Suatu ketika, suku Indigo datang ke planet Nock yang didiami oleh para penjelajah yang telah diperbudak oleh penduduk asli planet tersebut. Tubuh dan senjata mereka dilapisi dengan cahaya indigo yang dapat melindungi mereka dari lawan yang ingin menyerang mereka. Lawan yang menyerang mereka tersebut bisa tiba-tiba jadi berhenti terdiam dan merasakan penyesalan atas semua perbuatannya. Karakter yang bernama Advance Thor memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan cahaya indigo dan sekaligus menggunakan pedangnya yang ia pelajari dari nubuat The Blackest Night. Sumpah janji Indigo Lantern menggunakan bahasa suku yang berbeda dari yang lainnya, yang artinya berbunyi sebagai berikut. Saat siang yang menyedihkan dan saat malam yang malang, kita membantu siapapun yang memerlukan kekuatan kita. Ungkapkan kembali kesengsaraanmu dengan kasih sayang yang kuat. Kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah tentang Violet Lantern atau kelompok bintang sapir. Mereka menggunakan kekuatan cahaya violet dari cinta, yang pada awalnya hanya ada satu karakter bintang sapir bernama Carol Faris. Di cerita komiknya, dia merupakan seorang teman dan sekaligus musuh dari Hal Jordan. Dia dijiwai dengan kekuatan dari bintang sapir yang membuatnya dipenuhi dengan kekuatan cinta. Diungkapkan dalam nubuat kitab Oa tentang kelompok bintang sapir. Jadi, setelah salah satu orang Sumeria dirasuki oleh sosok bintang permata sapir, ras perempuan dari mereka menyadari bahwa batu permata tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan. Jadi, orang-orang Sumeria memutuskan untuk mempelajarinya dari The Guardian of Universe dan membentuk kembali permata tersebut menjadi cincin kekuatan dan menciptakan sebuah kelompok lantern. Tapi, pengguna cincin tersebut harus waspada dan berhati-hati dengan tindakan mereka, karena harus bisa mengendalikan kekuatan luar biasa dari cincin tersebut ketika menggunakannya. Jadi mereka mengubah legasi bintang sapir tersebut dari seorang villain tunggal menjadi sekelompok pahlawan lantern. Sumpah janji kelompok Violet Lantern berbunyi seperti ini. Untuk hati yang telah lama hilang dan penuh dengan kekuatan dalam kesendirian di kegelapan malam, cincin kita akan menikmati semua pertarungan penaklukkan cinta dengan cahaya violet. Oke, selanjutnya kami akan membahas kelompok Black Lantern. Kelompok Black Lantern terdiri dari jasad-jasad villain yang telah mati dan bahkan dari tubuh orang normal yang dihidupkan kembali di seluruh DC Universe. Mereka ini mendapat kekuatan dari kelompok yang sulit terdeteksi sumbernya, dan mereka dipimpin oleh karakter villain yang bernama The Black Hand. Mereka mempunyai kekuatan untuk menghidupkan orang yang telah mati. Seperti salah satunya, kekuatan Dead Necron yang merupakan perwujudan dari kematian. Dan sekaligus kelahiran kegelapan dari kelompok Black Lantern yang berada di atas bumi. The Black Hand menyadari bahwa kekuatan hitam dalam dirinya merupakan kekuatan yang sangat berbahaya. Hingga akhirnya The Black Hand memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Namun, bangkit hidup kembali dari kematiannya dan menjadi The Herald of Necron. Kekuatan yang muncul bersama dengan kebangkitannya tersebut menjadi sekumpulan cincin dengan kekuatan hitam yang tersebar ke seluruh wilayah semesta untuk merekrut jasad-jasad yang telah mati menjadi kelompok Black Lantern yang menciptakan kegelapan malam. Jadi hal ini tentu saja terdengar sangat menarik dan luar biasa. Karena Black Lantern sebenarnya adalah sosok superhero versi zombie yang sangat kuat. Misalnya seperti sosok karakter The Black Lantern Batman yang terlihat sangat keren. Sekarang, jika kalian ingin tahu bunyi sumpah janji Black Lantern, seperti ini bunyinya. Kegelapan malam jatuh dari langit. Kegelapan hidup dari seluruh cahaya kematian. Kami menginginkan hati kalian. Dan kematian kalian berada di tangan hitamku. Tubuh yang telah mati akan bangkit kembali. Kita lanjut. Kami akan membahas kelompok lantern yang terakhir, yaitu kelompok White Lantern. Seperti yang mungkin telah kalian ketahui sebelumnya, bahwa White Lantern merupakan lawan kebalikan dari Black Lantern, yaitu lawan dari kematian adalah kehidupan.
Jadi, White Lantern dibentuk dari energi putih yang mendapatkan kekuatan dari kehidupan itu sendiri. Kelompok White Lantern terbentuk ketika Hal Jordan bergabung dengan sosok makhluk yang tidak diketahui. Sosok ini merupakan makhluk purba yang bertanggung jawab untuk menciptakan semua kehidupan di DC Universe. Ketika kelompok White Lantern terbentuk, mereka pergi untuk melawan Nekron dari kelompok Black Lantern di ujung kegelapan malam. Cahaya putih adalah cahaya pertama yang muncul dari seluruh warna yang ada dalam emosional spektrum yang bergabung menjadi satu. Jadi, pengguna cincin cahaya putih bisa menciptakan warna-warna lain dari emosional spektrum dan bisa menggunakan semua kekuatan dari warna tersebut. Cincin cahaya putih juga memungkinkan penggunanya untuk bisa mengakses semua cincin yang digunakan oleh semua anggota Lantern dari seluruh kelompok Lantern yang ada dan mengawasi seluruh anggota Lantern tersebut. Jadi intinya, jika kamu adalah seorang White Lantern, maka kamu adalah anggota Lantern terkuat dari semua Lantern yang ada. Apa yang harus menjadi perhatian dari kelompok White Lantern adalah tanggung jawab yang dimilikinya, yaitu untuk menghidupkan kembali sekelompok pahlawan dari kematian. Karakter seperti Martian, Manhunter, Aquaman, dan Hawkman, serta Kyle Rayner merupakan karakter pahlawan dalam komik yang menjadi anggota White Lantern. Untuk sumpah janji dari White Lantern berbunyi seperti ini: siang yang cerah dan malam yang cerah. Biarkan cincinku bersinar dan bercahaya terang. Ketika kejahatan datang, aku akan ikut bergabung untuk bertarung melawannya. Jadi, kekuatan White Lantern merupakan kekuatan cahaya terkuat dari seluruh kelompok cahaya Lantern yang ada. Demikian pembahasan tentang Lantern Corps dari DC Comics. Jika kalian menyukai video ini, silakan tinggalkan like, komentar, dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.